وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji serta rasa syukur kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan bisa kita syukuri dengan sebaik-baik rasa syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mari kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya sebaik-baik petunjuk dalam kehidupan kita adalah petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang patut untuk kita jadikan teladan, untuk kita jadikan sebagai pedoman dan acuan dalam setiap urusan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan itu adalah kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan apa yang Allah larang, meskipun bagi hawa nafsu kita terasa menyenangkan, tapi itu akan membawa mudarat, membawa bahaya dan kerugian bagi kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari yang namanya musibah, dari yang namanya cobaan, dari yang namanya kesulitan dan himpitan. Berbagai macam masalah kita hadapi, berbagai macam cobaan datang silih berganti kepada kita sebagai seorang manusia. Memang demikianlah kehidupan di dunia ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan karena Allah ingin menguji kalian semua. Siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya? Hidup di dunia ini tidak ada yang aman-aman saja. Hidup di dunia ini pasti menghadapi cobaan. Ada orang yang dicoba dengan kesehatannya, dia sering menghadapi penyakit. Ada orang yang dicoba dengan kemiskinan yang menderanya selama kehidupannya. Ada orang yang dicobai dengan saudara-saudaranya yang kurang baik kepada dia. Ada yang dicobai dengan kefakiran dan kemiskinan. Ada yang dicobai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekacauan di negerinya. Dan berbagai macam cobaan, ujian yang akan dihadapi oleh seorang manusia dalam kehidupan di dunia ini. Itu pasti kaum muslimin rahimakumullah, pasti akan kita hadapi. Silih berganti cobaan, ujian, ibtila datang menimpa kita semua. Dan ulama menjelaskan bagaimana caranya supaya kita keluar dari cobaan, dari ujian yang menimpa kita itu. Kita semua mengetahui bahwa diri-diri kita ini adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita tidak akan kuat untuk berlama-lama dalam musibah yang menimpa kita. Oleh sebab itu ulama membahas satu pembahasan dalam ilmu akhlak yang disebut dengan intizarul faraj, yaitu menunggu kelapangan, menunggu solusi, menunggu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan dari berbagai macam amal-amal soleh yang kalau kita kerjakan berbagai macam kesulitan yang menimpa kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ad-du'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala yang bermanfaat bagi kita. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari segala yang menyulitkan, yang menyusahkan dan memberatkan kita semua. Itu disebut dengan ad-du'a. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua sebagai hambanya untuk memperbanyak doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qarib." Sesungguhnya aku Maha dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat dekat dengan kita, dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya. Allah Maha dekat dengan kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ujibu da'watad da'i iza da'an." Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku.
falyastajibu li, maka hendaklah mereka mengerjakan apa yang aku perintahkan kepada mereka, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan bimbingan dan petunjuk dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ketika kita dapat musibah, dapat cobaan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat dekat kepada kita. Allah akan kabulkan segala permohonan, permintaan yang kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, selama kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan sebab yang paling kuat untuk mencegah datangnya musibah kepada seorang hamba, dan juga doa merupakan sebab yang paling kuat untuk mengangkat musibah yang menimpa seorang hamba. Maka ketika kita semua berada dalam musibah dan cobaan, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'tamid ala nafsik. Jangan andalkan diri kita sendiri. Serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdoa, berdoalah dengan yakin bahwa Allah akan menerima doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian yakin dalam hati kalian dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'aan. Allah tidak akan mengijabah doa min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai, dari hati yang tidak serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hati yang tidak serius, tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan antara doa dengan musibah, dengan cobaan, itu ada 3 keadaan. Yang pertama, doanya lebih kuat dari musibah yang akan menimpanya, maka dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, dari segala macam ujian yang menimpanya. Yang kedua, musibah lebih kuat dari doa sehingga hamba tersebut ditimpa oleh musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa dengan musibah sama-sama kuat sehingga dia saling bergulat satu dengan yang lain. Mana yang lebih kuat, dialah yang akan menimpa seorang hamba tersebut. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bermanfaat bagi kita semua. Doa itu tidak ada yang merugikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doa. Ketika kita ditimpa oleh musibah apapun yang menimpa kita dalam kehidupan kita ini, angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, menguatkan hati kita dan memberikan solusi kepada kita menghadapi musibah yang menimpa diri kita masing-masing. Ini solusi yang pertama agar kita keluar dari kesulitan yang menghimpit kita. Yang kedua, kasratuz zikri. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan zikir-zikir yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca sebanyak-banyaknya. Karena seorang hamba ketika dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan ingat kepada hamba tersebut. Barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada hamba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah oleh kalian aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ingatlah kalian akan kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ingat kepada kalian. Ingatlah oleh kalian aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian berada dalam kesempitan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, maka aku akan ingat dengan kalian dengan memberikan solusi, dengan memberikan kemudahan dan jalan keluar dari setiap masalah yang menimpa kalian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Annahu mastujlibat ni'amullahi wastudfi'at niqamuhu bimithli zikrillah." Tidak ada sesuatu dari amal ibadah seorang hamba yang lebih besar, lebih efektif dalam menarik nikmat Allah dan dalam menolak kemurkaan Allah, melebihi besarnya zikrullah, melebihi besarnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fazikru jallabun lin ni'ami. Zikir itu adalah penarik bagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang hamba. Dafi'un lin niqami, dan penolak bagi segala macam bencana yang akan menimpa seorang hamba. Jadi beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar,
dan zikir-zikir yang masyru' yang disyariatkan yang lainnya, maka tidak ada sesuatu dari amal ibadah seorang hamba yang lebih efektif, yang lebih kuat untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya yang lebih besar daripada zikir tersebut. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, sesungguhnya zikir itu merupakan penarik bagi nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, dan merupakan sebab ditolaknya bencana-bencana, musibah-musibah yang menimpa seorang hamba. Kemudian solusi yang ketiga dalam menghadapi musibah adalah as-salatu, yaitu mengerjakan solat. Jagalah solat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man kana fis salati fa huwa yaqra'u babal malik." Barang siapa yang menjaga salatnya, barang siapa yang mengerjakan salat, maka seolah-olah dia seperti seorang yang mengetuk pintu istana raja. Wa man yaqra'u babal maliki yushiku an yuftahu lahu. Dan barang siapa yang mengetuk pintu raja, maka hampir saja pintu itu dibukakan untuknya. Lihatlah pada zaman dahulu, kita dengar cerita-cerita ketika ada seseorang yang memerlukan keperluan, memerlukan suatu kebutuhan, dia datang kepada raja, dia datang kepada pejabat, dia datang ke istana pejabat, kemudian dia mengetuk pintunya. Semakin serius dia mengetuk pintu raja tersebut atau pejabat tersebut, maka pintu pasti akan dibukakan untuknya dan dia bisa menyampaikan hajatnya serta kebutuhannya. Begitu juga dalam kita beragama ini. Ketika musibah banyak menimpa kita, maka seriuslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat yang 5 waktu, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian semua salat dan juga salat pertengahan, yaitu salat asar. Ketika kita mendapatkan musibah, maka dirikanlah salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang wajib maupun salat yang sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza hazabahu amrun azaa ila shalah? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditimpa oleh musibah, apa yang beliau lakukan? Beliau mengerjakan salat. Beliau mengerjakan salat sunnah. Betapa banyak salat sunnah yang bisa kita kerjakan. Salat wajib. Kerjakan salat tersebut, karena itu merupakan salah satu jalan dikeluarkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala himpitan, dari segala kesulitan yang mendera kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, solusi agar kita keluar dari musibah yang menimpa kita adalah sesering mungkin membaca doa yang dibaca oleh Zunnun. Zunnun yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Beliau adalah salah seorang yang diberi cobaan oleh Allah dengan cobaan yang berat, yaitu ketika dia melarikan dirinya dari kaumnya yang berada di Irak, di Nainawa. Dia pergi karena kaumnya tidak mau mengikuti suruhannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi dari kaumnya, kemudian sampai di pantai dan dia berlayar di sebuah kapal yang penuh sesak dengan penumpang. Di tengah laut, kapal tersebut hampir karam. Maka ada yang mengusulkan bahwa muatan kapal ini harus dikurangi. Maka diundilah orang-orang yang ada di kapal tersebut. Siapa yang nomornya keluar, dialah yang akan dilemparkan ke laut. Ternyata setiap kali diundi, Yunus alaihissalam lah yang keluar untuk dilemparkan ke laut. Dan Nabi Yunus akhirnya dilemparkan ke dalam laut dan dia dimakan oleh seekor ikan yang sangat besar. Di dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam, kegelapan perut ikan dan kegelapan laut, maka Nabi Yunus alaihissalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata ulama, kalau doa ini dibaca oleh seorang muslim, maka kesulitan sebesar apapun pasti Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari kesulitan itu. Apa doa yang dibaca oleh Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan yang hak selain Engkau wahai Rabbku. Subhanak, Engkau maha suci dari segala kekurangan. Engkau maha suci dari segala aib dan celah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ini pengakuan dari Nabi Yunus alaihissalam. Beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanak. Wahai Rabbku, tidak ada Tuhan yang hak selain Engkau. Engkau maha suci dari sekutu, Engkau maha suci dari segala kekurangan, Engkau maha suci dari segala aib, Engkau maha suci dari segala sifat-sifat buruk yang disandarkan oleh manusia kepada Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Doa ini ketika dibaca oleh seorang muslim, seberat apapun musibah yang mencobai dia dalam kehidupan dia,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu Zinnun idz da'a rabbahu. Doanya Zinnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, tatkala dia berdoa kepada Rabbnya, wa huwa fi batnil hut, ketika dia sedang berada dalam perut ikan. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam atau yang disebut dengan Zunnun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Rabbku, tidak ada Tuhan yang hak selain Engkau. Ini harus jadi keyakinan seorang muslim bahawa Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah, arti yang paling benar adalah tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh siapapun, apapun bentuknya, itu adalah arbabun batilah, tuhan-tuhan yang batil. Kita yang mengucapkan la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kufar Quraisy tidak mau mengucapkan kalimat ini, karena mereka mengetahui kalau dia mengucapkan kalimat itu, maka dia menafikan dan menolak Tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inni kuntu minaz zalimin. Ini pengakuan dari seorang hamba bahwa dia adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Setiap orang yang melakukan dosa, dia adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian kata Rasulullah SAW, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stujiba lahu. Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan doanya Zunnun ini kecuali akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan selanjutnya agar kita keluar dari musibah yang menimpa kita adalah al-iktsar min ad'iyati ilajil karbi, yaitu memperbanyak doa-doa yang hendaknya kita baca ketika kita dalam kesulitan. Apa doa? Selain doa Zunnun tadi yang hendaknya kita baca ketika kita dalam kesulitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditimpa oleh kesulitan, maka beliau berdoa, la ilaha illallahul azimul alim. Wahai Rabbku yang tidak ada Tuhan yang hak selain Engkau, yang maha agung lagi maha lembut. La ilaha illa rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang hak selain Rabbnya arasy yang agung. La ilaha illahu rabbus samawati sab'u wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang hak selain Rabbnya langit dan bumi dan Rabbnya aras yang mulia. Ini doa yang ketika dibaca oleh seorang muslim, maka insya Allah Subhanahu wa taala musibah-musibah yang menimpa dia, kesulitan-kesulitan yang kadang membuat seseorang bingung, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang lain yang lebih pendek, kata Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghits, aku dengan rahmatmu aku berlindung kepada Engkau wahai Rabbku, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, di antara sebab diberikannya kelapangan bagi seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah adalah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta demi tegaknya agama di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama, dan syarat yang paling utama dibolehkannya jihad adalah ketika ada perintah dari penguasa untuk berjihad, untuk mobilisasi umum mempertahankan negara Islam. Saat itu orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa, dia maka jihad saat itu wajib bagi dia. Dan kalau dia berjihad, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi dia dari segala kesempitannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jihad." Berjihadlah kalian, fa innahu babun min abwabil jannah, karena dia merupakan satu amal yang akan mengantarkan kalian ke surga. Yadfa'ullahu bihi 'anil nufusil hamma wal ghamma. Dengan jihad itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kalian dari segala kegundahan, dari segala kesulitan, dari segala kegalauan yang menghimpit kalian selama ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab seseorang mendapatkan solusi atas musibahnya adalah al-inkisar lillahi ta'ala, yaitu tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih hebat, merasa paling pintar, merasa sebagai orang yang paling berhak untuk dihormati. Padahal siapalah kita ini, melainkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Dari mana asal kita? Di mana kita keluar? Betapa kuatnya kita?
kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah. Banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang lebih kuat dari kita, yang lebih cantik mungkin tubuhnya dari kita, lebih kuat tenaganya dari kita, lebih tajam pandangannya dari kita, lebih cepat gerakannya dari kita. Lalu apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seorang hamba mesti tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluknya. Kalau seorang menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada semua yang Allah perintahkan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan bagi dia dari setiap problem, dari setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u." Kenapa mereka ketika ditimpa oleh musibah, mereka tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Walakin qasat qulubuhum, yang menyebabkan mereka tidak tunduk, tidak patuh, tidak menyerahkan diri mereka kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ketika ada musibah. Apa sebabnya? Qasat qulubuhum, hati mereka terasa keras, hati mereka keras, tidak mau menerima kalamullah dan kalamur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan setan menghiasi apa yang mereka lakukan itu. Setan menjadikan bagus di mata dia perbuatan-perbuatan yang sebenarnya buruk. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara solusi agar kita diberikan kelapangan dari setiap musibah yang menimpa kita adalah al-iktsaru minas salati 'alan nabi, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz salawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Ya Rasulullah, ini uksirus salata 'alaika." Seorang sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah seseorang yang banyak mengucapkan salawat untuk engkau. Fakam aja'alu laka min salati." Berapa seharusnya saya mengucapkan salawat kepada engkau, wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, Ubay bin Ka'ab, "Wahai Rasulullah, saya ini orang yang sering sekali bersalawat kepada engkau. Berapa harusnya saya mengucapkan salawat untuk engkau, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ma syi'ta." Terserah engkau. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ar-rubu', seperempatnya." "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka." Apakah seperempatnya sudah cukup? Dia mengucapkan salawat banyak, seperempat dari salawat yang banyak itu apakah sudah cukup, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Terserah engkau. Kalau engkau tambah, itu lebih baik bagi engkau," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu fan nisfu, kalau setengah bagaimana? Dia punya salawat yang banyak yang senantiasa dia ucapkan, setengah dari salawat yang banyak itu apakah sudah cukup? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka." Terserah engkau. Jika kamu tambah, itu lebih baik bagi engkau. Kemudian di akhir hadis itu Rasulullah Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah SAW, "Fasulusain bagaimana? 2/3-nya bagaimana, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah dengan jawaban yang sama, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka." Terserah engkau mau bersalawat sebanyak apapun. Ya, seperempat, setengah, 2/3 atau seluruhnya dari salawat-salawat engkau. Semakin banyak maka semakin baik bagi engkau. Kata Ubay bin Ka'ab, "Aj'al laka salati kullaha?" Apakah semua salatku saya peruntukkan untukmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idzan tukfa hammuka wa yughfar laka dzambuka." Kalau seluruh salawatmu engkau persembahkan untukku, wahai Ubay bin Ka'ab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tukfa hammuka." Segala kesusahanmu, segala penderitaanmu akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersalawat, segala kesulitan, masalah, problematika yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, insya-Allah SWT Allah akan berikan jalan keluarnya. Kemudian wa yughfar laka dzambuk, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kesulitan-kesulitan kita akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya dengan lafaz-lafaz salawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa perbuatan-perbuatan dan amal-amal soleh yang baik yang kalau dikerjakan oleh seorang muslim, maka kesulitan-kesulitan yang menimpanya, musibah-musibah yang menimpanya akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani sunnah.